Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terhubung dari Pondok Pesantren Darul Quran Al Hadis Martapura Oku Timur, dan kita melalui Kunci Kebaikan TV channel di YouTube. Alhamdulillah ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan semakin banyak media, maka semakin besar juga peluang kita untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi hujjah ya orang tidak mau belajar agama Islam. Oleh karena itu, ayo ikhwan, mari kita sama-sama sempatkan di malam hari ini kita dengarkan kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, umur yang diberkahi, harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita membahas hadis ke-23 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis berkaitan dengan pendidikan dan juga manhaj. Dan kita katakan pada pertemuan lalu bahwa manhaj di sini lebih condong kepada cara berdakwah dan cara menghadapi para mad'u. Ya, cara berdakwah dan cara menghadapi para mad'u atau orang yang didakwahi. Kita bacakan hadis ke-23. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah taala meridhai keduanya, anna Umar ibn al-Khattabi, bahwasanya Umar ibnu al-Khattab atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin, dengan suatu catatan, asabahu min ba'di ahlil kitab, yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faghadib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Faghadib, dan beliau pun marah. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab, apakah kamu kebingungan ya di dalamnya wahai Ibnu al-Khattab? Nanti akan jelaskan insyaallah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, sesungguhnya saya datang kepada kalian dengan membawa syariat agama yang bayda, yang putih, naqiyah, bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. La tas'aluhum, janganlah kalian bertanya kepada mereka an syai', tentang sesuatu, fayukhbirukum, kemudian mereka mengabarkan kepada kalian bihaqqin, dengan suatu kebenaran, fatukadzibu bihi, kemudian kalian mendustakannya. Au bibatilin fatusaddiqu bihi, atau mereka menceritakan, mengabarkan tentang suatu kebatilan. Fatusaddiqu bihi, dan kalian membenarkan hal tersebut. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani, tidaklah dia
ya tidaklah dia memiliki kelapangan kecuali mengikutiku, mengikuti syariat yang aku bawa. Maksudnya tidak boleh mengikuti syariat yang dibawa ya selainku. Harus mengikuti syariat yang aku bawa seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup. Saudara-saudari sekalian, hadis ini ya berkaitan dengan Umar bin Al-Khattab memegang catatan yang diambil dari perkataan siapa? Yang diambil dari ahli kitab. Ya, di dalam sebagian riwayat disebutkan ahli kitab tersebut adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Lebih jelasnya disebutkan dalam riwayat lain. Saya sebutkan lafaz yang berbeda dari lafaz hadis yang kita bacakan ini, karena lafaz hadis yang kita bacakan ini adalah riwayat Imam Ahmad. Dalam lafaz lain, inna nasma'u ahadits min Yahuda. Sungguhnya kami dulu mendengar perkataan-perkataan atau kabar-kabar dari orang-orang Yahudi. Tu'jibuna, ya, kemudian itu membuat kami terkagum-kagum. Maka bertanyalah Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afatara an naktuba ba'daha?" Apakah engkau memandang bahwa kami boleh mencatat sebagiannya, ya, sebagian perkataan tersebut? Afatara, tidak, bagaimana pendapatmu? Maksudnya di sini Umar meminta izin, istadzan, ya. Berkata, saya minta izin, kata Umar, saya minta izin untuk mencatat sebagian perkataan yang didapatkan dari orang Yahudi tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amutahawwikuna antum. Ya, apakah kalian mutahawwikun, ya, meragukan atau kebingungan tentang syariat Islam, sehingga kalian harus mengambil syariat dari selain agama Islam. Di dalam riwayat lain, inna ahlal kitab yuhadithuna nabi ahadith qad akhadat biqulubina. Sesungguhnya ahli kitab telah mengabarkan kepada kami perkataan-perkataan yang menyentuh hati kami, Maksudnya adalah, ya, hadis-hadis atau perkataan tersebut sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam syariat Islam. Sehingga mereka memandang bahwa perlu mengabadikan atau menulis dan mengambil faidah dari perkataan-perkataan atau kabar-kabar yang didapatkan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amutahawwikuna fiha ya bin al-Khattab. Apakah kalian keheranan di dalam syariat agama Islam ini, wahai ibnu al-Khattab? Maksudnya, apakah tidak cukup dengan syariat Islam sampai kalian harus mengambil dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang Nasrani? Ya, sampai kalian harus mengambil dari syariat mereka. Cukupkanlah dengan Islam, cukupkanlah dengan Al-Quran dan apa yang aku bawa. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan kepada kalian oleh Rasul kalian, Rasul Allah, ya, fakhudhuh, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang maka berhentilah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud dari perkataan amutahawwikuna ya ibna fiha ya ibnal Khattab, dalam riwayat lain amutahawwikuna antum. Jadi tegaskan dengan kata antum, kalian. Apakah kalian kebingungan, ya, dengan syariat Islam? La ta'rifuna dinakum. Kalian tidak mengenali agama kalian, tidak mengetahui agama kalian, hatta ta'khudhu minal yahudi wan nasara. Sampai kalian ingin mengambil agama dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar kita jangan mendekati kebatilan. Ya, di dalam syariat Yahudi dan Nasrani itu ada kebenaran dan juga ada kebatilan. Ada kebenaran dan ada kebatilan. Oleh karena itu, yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita tidak tahu
itu adalah suatu kebatilan. Itu adalah suatu kebatilan. Oleh karena itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Larangan ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam takutnya para sahabat terkena syubhat sehingga nanti mereka malah mengikuti apa? Mengikuti syariat yang salah, mengikuti kebatilan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ini juga menjadi peringatan agar kita tidak dekat-dekat dengan ya perkataan atau tulisan ahli bid'ah, orang-orang yang dalam kesesatan, yang suka mengada-ngadakan dalam urusan agama ini yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini peringatan ini menjadi peringatan untuk semua bahwa tidak semua yang tercatat itu boleh dibaca dan tidak semua yang dikatakan ilmu itu boleh diambil. Jadi kita katakan ayyuhal ikhwan merupakan kesalahan fatal apabila ada seseorang yang mengatakan ya kita baca terserah kita apa yang kita baca, apa yang baik maka kita ambil, yang buruk maka kita buang. Maka perkataan ini salah. Ya, perkataan ini salah. Kenapa? Karena yang menilai baik dan buruk itu bukan orang awam, ya, tetapi ahlu ilmi, yaitu para ulama yang memang berada di atas sunnah, kemudian mereka memang memiliki keahlian untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Tapi itu perlu perjalanan panjang, belasan tahun, puluhan tahun untuk belajar sehingga bisa mengenali dan membedakan yang hak dengan yang batil. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, yang tidak bisa membedakan hak dan batil, ya hanya mengetahui ini sesat, ini tidak sesat, aliran ini sesat, ini tidak sesat, kemudian menceburkan diri ke dalam fitnah, menceburkan diri ke dalam syubhat, membaca perkataan-perkataan mereka, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kemudian ayol ikhwan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini dalam hadis ini, beliau bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Saya telah datang kepada kalian dengan agama yang membawa agama yang putih jernih. Agama yang putih jernih, yang jelas, bersih dari kebatilan. Yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. La tas'aluhum an syai'in. Ya, janganlah kalian bertanya kepada mereka, yaitu ahli kitab, tentang sesuatu apapun. Fatyukhbirukum, sehingga mereka mengabarkan kalian bihaqqin, fatukadzibu bihi. Ya, ketika mereka mengabarkan tentang sesuatu yang hak, justru kalian nanti dustakan. Kalau misalkan mereka mengabarkan suatu kebatilan, kalian membenarkan perkataan tersebut. Nah, ini mengingkari kebenaran dan menerima kebatilan, ini sangat berbahaya di dalam syariat kita. Oleh karena itu, ya ikhwan, para ulama ahli sunnah wal jamaah melarang mendekati berbagai macam syubhat, yaitu kesalahan di dalam pemahaman. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna Musa kana hayyan, seandainya Musa, ya maksudnya adalah Nabi Musa alaihi salam, hayyan, hidup, ya kana hayyan, ma wasa'ahu illa an yattabi'ani." Maka tidak berhak untuknya kecuali mengikuti syariat yang aku bawa. Jadi tidak boleh Nabi Musa alaihissalam membawa syariat sendiri, membawa syariat beliau kepada ya umat Nabi Muhammad SAW kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup. Bahkan kita dapatkan kabar dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti, maka beliau akan beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Isa turun ya bukan membawa syariat baru tapi mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh beliau membuat syariat atau menjelaskan yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat pelajaran besar bahwasanya kita jangan sembarang membaca buku, jangan sembarang membaca artikel, jangan sembarang membaca tulisan-tulisan yang menyebar. Baik buku begitu pula jangan sembarang mendengarkan rekaman-rekaman atau siaran-siaran atau tayangan-tayangan karena tidak semua tayangan tersebut sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tahu kadar diri kita, bahwasanya kita tidak bisa bahasa Arab, hafalan sedikit, perbandingan mazhab tidak belajar, perbandingan akidah juga tidak belajar, kemudian juga akidah ahli sunnah wal jamaah belum khatam, ya apa yang bisa kita andalkan untuk bisa membedakan yang hak dengan yang batil? Tidak ada. Maka kalau kita sadar diri, maka cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh para ustadz ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Ya, dengannya kita bisa mengetahui kejelasan-kejelasan hal-hal yang jelas yang jauh dari syubhat atau kesalahan dalam pemikiran dan keyakinan. Sehingga kita bisa biidznillah taala terhindar dari berbagai macam fitnah dan juga kesesatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjauhi kitab-kitab tersebut. Pernah Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Imam Al-Marudhi pernah berkata kepada Imam Ahmad, "Ista'artu kitaban." Saya meminjam sebuah buku. Fihi asya, di dalamnya ada hal-hal rodiah yang buruk, maksudnya kesesatan. Tara an akhriqahu au ahriqah. Bagaimana pendapatmu kalau saya robek buku ini atau saya bakar? Qala na'am. Maka berkatalah Imam Ahmad, ya. Wa qad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi Umar. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan Umar kitaban. Ya, sebuah catatan, sebuah buku, iktatabaha minat Taurah, yang beliau ambil faedahnya dari Taurat. Wa ajabahu muwafaqatahu lil Quran. Dan beliau terkagum-kagum karena ada kesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya memerahlah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Umar bin Al-Khattab pergi ke tanur. Tanur itu adalah tempat pemanggangan roti. Ya falqahu fi. Kemudian buku tersebut dilemparkan, dibakar di dalam api. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Al-Khattab, pemilik dari buku tersebut, ya merusak sendiri buku yang mengandung kesesatan tersebut. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya orang awam ya yang tidak memiliki ilmu, tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, menceburkan diri ke dalam syubhat atau mendekati perkara-perkara yang syubhat. Ditakutkan ketika dia membacanya, dia terkesima, terkagum-kagum dengan isi buku tersebut, maka dia akan cinta dengan penulisnya, akan bangga dengan penulisnya. Kemudian dia mempelajari apa yang ditulis oleh penulis tersebut, sehingga dia menjadi orang yang tersesat karena dia mengikuti kesesatan yang ada di dalam buku-buku yang ditulis oleh orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian yang mengambil agama kalian. Ini menunjukkan kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu agama, harus jelas. Kita harus melihat ya siapa, dari mana dia belajar. Contohnya saja misalkan kita dapatkan ada orang yang gemar melakukan perbuatan bid'ah, ya, maka kita katakan tidak pantas kita mengambil ilmu darinya. Atau misalkan ada orang yang kesalahan akidahnya sangat fatal, ya, menyelisih akidah yang seharusnya diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi ternyata dia menyimpang, maka itu tidak pantas kita mengambil ilmu dari orang tersebut. Seperti orang yang mengatakan boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah, ya,
Kemudian ada akidah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akidah-akidah seperti ini adalah akidah-akidah yang sesat. Nauzubillahi min dzalika. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz Sadahan, yaitu penulis buku ini, pernah bertanya kepada Syekh bin Baz tentang bagaimana kalau seorang mendapatkan buku dan di dalamnya ada kebid'ahan dan kesyirikan dan dia dimiliki oleh orang lain, apakah boleh dia bakar? Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, "Idza kana lahu sulta falahu dzalik." Jika dia memiliki kekuasaan, maka dia berhak untuk membakarnya. Wa illam yakun lahu sultah, apabila dia tidak memiliki kekuasaan, falyarfa' biha ila man lahu sultah. Maka dia angkat kasus tersebut, kepada orang yang memiliki sultah, power, memiliki kekuatan. Karena di Saudi itu ada namanya Hay'ah Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, yaitu badan yang bertugas sebagai Al-Hay'ah Amar Ma'ruf Nahy Munkar. Jadi mengawasi syariat, penerapan syariat di dalam negara. Apabila mendapatkan kemungkaran, maka mereka dikatakan sebagai polisi. Mereka adalah polisi syariat. Polisi syariat yang memang berjalan-jalan kemana-mana untuk mengawasi penerapan syariat di negara Saudi. Dulu mereka, Masya Allah, luar biasa ya kekuatan mereka dan begitu disegani oleh masyarakat. Ya, tapi qadarullah dengan maraknya media sekarang, terutama adanya parabola, ya, kemudian adanya internet, maka di sini mulailah mereka berubah, ya, mereka berubah. Semakin banyak orang yang menganggap remeh, melakukan perbuatan maksiat. Auzubillahi min dzalik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita katakan sebagaimana kita harus berhati-hati kepada hal-hal yang sesat atau menyimpang. Kita jangan mendekatinya, jangan membacanya, jangan mendengarkan ceramah darinya, ya. Maka begitu pula syahwat. Kita jangan dekati syahwat-syahwat atau hal-hal yang bisa merusak syahwat, syahwat kita atau bisa memancing syahwat kita sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya media-media sekarang, ya memang kita bisa berdakwah, menyebarkan ilmu, kemudian bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain dengan sangat mudah. Tetapi yang kita dapatkan ayol ikhwan, ya, dia seperti pisau bermata dua. Ya, bisa ke bawah itu bermanfaat, tapi kalau misalkan ke atas, dia akan melukai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita nasihatkan seluruh media yang ada, baik radio, televisi, kemudian HP, kemudian yang lainnya, ya maka kita usahakan ya kita bisa manfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa belajar di sana, kita bisa bertanya masalah-masalah agama di sana. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini kita dapatkan faidah bahwasanya Umar dan para sahabat yang lain disuruh untuk mencukupkan diri dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah beliau. Ya, dan tidak perlu membaca buku-buku dari agama lain. Contohnya seorang ingin mempelajari ya Injil atau Taurat, Tanakh misalkan, maka kita katakan ya jangan. Kecuali orang yang sudah katakan kalau bahasa kita sebagai seorang ustadz gitu ya, sudah mempelajari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalilnya, sudah mempelajari perbandingan mazhab, begitu perbandingan akidah, maka yang seperti itu dan dia memang ketika mempelajarinya maka dia bisa digunakan untuk membantah kesesatan-kesesatan, maka kita katakan
silahkan. Tapi kalau belum sampai derajat tersebut, maka jangan memberanikan diri untuk mempelajari buku-buku sesat. Seperti misalkan yang sangat jelas adalah orang-orang Rafidhah. Buku-buku Rafidhah, buku-buku Rafidhah itu sangat buku Rafidhah itu sangat menyebar di Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh membaca buku-buku tersebut ya dengan alasan ya kita mau lihat bagaimana pendapat mereka. Jangan. Antum bukan ustadz, antum bukan dai. Kalau antum seorang ustadz, seorang ulama misalkan atau seorang ustadz, silahkan telah memiliki kemampuan untuk membantah. Tapi kalau misalkan hanya sekadar pengetahuan, maka jangan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang tersesat, ya bahkan keluar dari agama Islam karena mempelajari buku-buku seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran bahwasanya kita harus berhati-hati terhadap fitnah syubhat. Fitnah syubhat yaitu kesalahan dalam pemikiran dan akidah. Ini sangat banyak menyebar di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan hanya mengambil ilmu dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ya ikhwan, di sini juga menunjukkan hadis ini bahwa syariat kita ini adalah syariat yang sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu ditambahi dari syariat agama lain. Tidak perlu. Ya, tidak perlu kita tambahi dari syariat agama lain karena syariat kita ini sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan setelah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian dan saya telah ridha Islam menjadi agama kalian. Jadi katakan Islam itu sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil syariat selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariatnya para kiai, bukan syariatnya para organisasi masyarakat, bukan syariatnya para tokoh, ya tetapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayolah ikhwan ahli sunnah wal jamaah menghindari kultus ya kepada perseorangan, kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah dinyatakan ma'asum, beliau terlepas dari kesalahan dalam menyampaikan syariat. Tetapi kalau misalkan orang per orang, ya maka ada bisa benar, bisa salah, siapapun dia. Imam siapapun dia bisa benar dan juga bisa salah. Tidak ada dari kalangan ulama kecuali ada yang benar, ada yang ada yang salah. Yang benar itu hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar 100%. Hanya saja kita perlu mempelajari ayol ikhwan bahwasanya hadis-hadis yang menyebar di dunia ini ya terbagi menjadi hadis-hadis yang sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif yang lemah, kemudian yang keempat adalah hadis palsu. Ya kita bisa mengamalkan hadis yang pertama dan kedua, tetapi kita tidak boleh mengamalkan hadis yang palsu apalagi maudhu', ya lemah maupun maudhu'. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat kita sudah sempurna. Tidak perlu ya ditambahi dan tidak perlu itu dikurangi. Taraktukum mithlal baydha. Saya meninggalkan kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya putih, seperti suatu yang putih. Agama yang sangat putih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Maksudnya tidak akan berubah. Kendati pun zaman terus berlangsung, maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Kemudian ayolah ikhwan di sini terdapat juga fadilah keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah penutup para nabi dan syariat beliau menutup syariat seluruh para nabi. Oleh karena itu ya beliau mengatakan kalau seandainya Nabi Musa hidup maka beliau tidak akan boleh kecuali mengikuti syariat yang aku bawa. Tidak boleh Nabi Musa seandainya hidup membuat syariat sendiri atau mengajarkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, tidak. Tetapi ya
Tetapi apa? Tetapi harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga terdapat perbedaan keutamaan di antara para nabi. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Ya, tilkar rusul, seorang rasul itu adalah rasul, maka kami utamakan dia sebagian dari sebagian yang lain. Kemudian di sini juga ayyuhal ikhwan, keumuman syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bisa dipakai ya untuk seluruh alam, bahkan bisa diamalkan juga untuk jin, untuk jin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat ya untuk semesta alam. Rahmat untuk semesta alam. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan agar terus berhati-hati, harus belajar dan terus berhati-hati juga dalam apa yang kita terima. Tidak semua yang kita lihat bagus itu bagus. Ya karena apa? Karena ahli bid'ah atau orang-orang yang sesat, ahli-ahli bid'ah itu suka menghiasi perkataan mereka dengan dalil-dalil yang indah sehingga orang yang awam, orang yang tidak paham maka bisa tergiur dengan dalil-dalil tersebut sehingga mengikuti jalan yang disebutkan oleh ahli bid'ah, kemudian mereka jatuh ya mengikutinya dan menjadi pengikut setia ajaran-ajaran bid'ah tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayo ikhwan, seorang misalkan buku dan tulisan, begitu pula artikel atau sekarang misalkan klip-klip kajian atau video ya atau hadir di majelis ilmu. Ini kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati karena pengaruhnya itu sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Dan hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah. Ya, hati kita ini lemah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap hati kita dan jangan merasa pede. Kitalah yang tahu tentang kondisi hati kita. Bagaimana keilmuan kita, kita yang tahu. Jangan sampai ketika kita ya gemar membaca berita-berita tentang ahli bid'ah, kemudian kita pelajari bukunya, ternyata kita terkagum-kagum dengannya, padahal tidak disebutkan dalil atau disebutkan dalil ternyata untuk hal yang menyesatkan. Maka kita katakan ayo ikhwan, ikutilah syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu menambahinya dan juga menguranginya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada kita. Dan tetapi kita ingat bahwasanya tidak akan mungkin syariat ini berhasil disampaikan kepada kita kecuali melalui perantara para salaf as-salih, para orang-orang yang terdahulu yang saleh dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, maka kita mengikuti jalan mereka di dalam beribadah ya, di dalam beristidlal, dalam berdalil sehingga kita tidak mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Saudara-saudari sekalian, yang mungkin ya mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peringatan dari para ulama sangat besar. Pernah contohnya Ibnu Qudamah mengarang buku yang berjudul Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam. Ya, ada judul yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama, haramnya melihat ke kutub atau buku-buku ahli kalam. Oh, ahli kalam. Karena di sana terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya masalah ahli kalam ayyuhal ikhwan, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang paling berakal. Tetapi kita katakan, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan syariat yang benar. Al-aqlu as-salim, akal yang selamat, ya, tidak akan bertentangan dengan ya asy-syar'u as-sahih, syariat yang sahih. Kalau misalkan akalnya sakit,
pasti bertentangan. Kenapa? Karena akal yang sakit itulah yang bertentangan dengan dalil. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Ifadat wal Insyadat, annal awam, sungguhnya orang-orang awam, la yahillu lahum mutala'atu kitabi Abi Talib Al-Makki. Ya, maka tidak boleh membaca bukunya Abi Talib Al-Makki, Al-Musamma, yang disebut biqut al-qulub, ya, makanan hati. Lima fihi minasyatahat as-sufiyah. Karena di dalamnya terdapat kesesatan-kesesatan, ya, bagian tarekat dari sufiyah. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita jangan memberanikan diri jika ilmu kita ini masih, kalau bahasa kita, cetek gitu ya. Beranikan diri membaca buku-buku atau artikel-artikel ahli bid'ah. Cukupkanlah dengan ulama-ulama atau ustadz-ustadz ahli sunnah untuk mempelajari agama ini. Dan kita, kalau kita benar-benar belajar syariat ini, maka syariat yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih itu sangat banyak. Itu pun masih banyak yang belum kita amalkan. Itu pun masih banyak yang belum kita amalkan. Bagaimana kalau kita mempelajari yang lainnya? Ini sangat berbahaya ya. Baik. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya ke nomor 0857 882 44622. Sekali lagi 0857 882 44622. Bagi yang ingin bertanya, sekarang kita live alhamdulillah dengan air dari Martapura malam ini. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika ketika kita sholat lalu ada bacaan yang kita baca itu ada kesalahan lafaznya? Apakah lantas berdosa atau masih mendapatkan pahala? Maka kita katakan, yang bertanya, kepada bapak atau ibu yang bertanya di sini, ya, untuk bacaan sholat, maka tergantung kalau misalkan dia kesalahannya terhadap Al-Fatihah, ya, maksudnya rukun, baca rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Apabila terjadi kesalahan yang fatal, maka dia harus mengulang bacaan Al-Fatihah tersebut. Harus mengulang bacaan Al-Fatihah tersebut. Tetapi untuk bacaan-bacaan yang lain, seperti bacaan ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian bacaan tasyahud, bukan bacaan tasyahud, bacaan sebelum mau salam itu ada doa-doa, ya, yang dihukumi oleh para ulama sebagai sunnah. Hukumnya adalah sunnah, ya. Kalau bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah, maka tidak mengapa kita, ya, di situ terjadi kesalahan asal tidak disengaja. Apakah lantas berdosa? Ya, jika dilakukan dengan sengaja maka berdosa, jika tidak sengaja maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita yakin misalkan salah dalam membaca Al-Fatihah, seperti misalkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, harusnya baca Ar-Rahman Rahim, dia langsung baca Maliki Yaumiddin, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, maka dia harus mengulang dari awal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim. Diulangi dari awal, ya, atau dari ayat yang dia salah, ya. Ayat yang dia salah. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahli bid'ah itu sangat banyak. Ahli bid'ah itu sangat banyak jumlahnya. Sedangkan ahli sunnah itu hanya satu. Ahli sunnah wal jamaah hanya satu. Oleh karena itu kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengikuti dalil sehingga kita cocok atau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cocok dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya berhati-hatilah dengan berbagai macam media yang ada, baik bacaan maupun suara maupun tontonan dan suara yang katakanlah bisa berisi kebatilan dan kebenaran. Untuk orang-orang yang tidak bisa membedakannya, maka akan bercampur antara hak dengan yang batil. Maka cukupkanlah dengan materi-materi dari para ustadz atau para da'i ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, dan tidak perlu kita mencari ilmu dari orang-orang selain mereka. Dan alhamdulillah ya, pembahasan-pembahasan yang direkam atau ditulis oleh para ustadz itu sangat banyak dan cukup insya Allah untuk mempelajari syariat ini. Jika kurang, maka silahkan belajar langsung di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu, atau jika ada permasalahan maka tanyakanlah kepada para ustadz, para da'i, dan alhamdulillah sangat mudah sekarang untuk bertanya dengan media-media yang ada. Kita bisa bertanya dengan HP, kita bisa langsung juga transportasi juga sekarang alhamdulillah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan para ustadz. So, Allah alam bisawab. Saya rasa cukup materi kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faedah darinya. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.